Kalau saya berpikir ngejar target, maka saya akan berat ini. Jadi saya ya mengalir aja. Pribadi, kalau saya menilai keberadaan YouTuber itu adalah promo gratis kalau buat saya. Ya mudah-mudahan sih pengennya channel saya berkembang ya, dihargai penonton, berarti kan subscriber semakin banyak. Siang itu, panas matahari terasa cukup menyengat di wilayah Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Di pinggir salah satu ruas jalan, tampak pria berbaju merah sedang berbicara di depan lensa telepon selulernya. Ia berbicara dengan penuh semangat dan percaya diri, seakan sengatan panas matahari siang itu tidak terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat jajaran Siba. Hari ini kita mau biasalah cari makan siang nih ya. Kita berada di Jalan Kiai Haji Mas'ud. Belum muncul itu. Sesaat kemudian pria tersebut masuk ke dalam kedai mie ayam di belakangnya. Dengan cekatan, ia merekam tahap demi tahap pembuatan mie ayam. Sesekali ia pun berinteraksi akrab dengan pedagangnya. Jadi ada apa aja nih, Bu? Ini lagi bikin bakso urat sama bakso kecil aja. Jadi ada bakso urat 10.000. Bakso kecil, wah ini nih. Tuh baksonya tuh. Pak, dengan Bapak siapa nih, Pak? Saya Zainal, Pak. Pak Zainal. Wah, ini yang punya ya, Pak ya? Ya. Waduh, hebat nih, Pak ya. Jadi 6 bulan ini gimana perkembangannya, Pak, kelihatannya? Alhamdulillah, ya. Jadi dari pendapat Setelah sang pemilik kedai menjelaskan menu-menu yang ada, pria tersebut akhirnya memesan mie ayam bakso yang menjadi andalan di sana. Insya Allah balik lagi. Tak lama kemudian pesanannya tiba. Pria tersebut langsung mengarahkan lensa ponsel ke arah makanannya. Sambil makan, ia bercerita tentang rasa makanan yang disantapnya. Rasakan nikmatnya nih. Mantul. Mantap jiwa. Jadi guys, makan itu nikmat kalau semua rasa itu menyatu guys. Bakso, mie ayam, kuah, itu jadi satu. Nggak terpisah. Ini betul-betul guys. Kalau boleh dibilang ini ya juara lah, sempurna lah. Pria ini adalah Siba Waihi. Ia adalah salah satu konten creator YouTube yang sedang membuat video seputar kuliner. Ini ngelihatnya aja kita udah lapar nih, Pak. Video ini akan ditayangkan di channel miliknya yang bernama Jajanan Siba. yang lebih disukai itu, Pak. Siba Waihi tidak sendiri. Di wilayah Depok, Jawa Barat ada juga konten kreator yang mengulas kuliner. Namanya Gigih Primada Leo Gusta, pemilik channel Masak Makan Jalan. Sebelum berangkat membuat konten, Gigih biasanya berdiskusi dulu dengan sang istri. Ini aku mau ngonten nih. Mau nyari-nyari apa ya yang belum ada ya di aku ya. Nasi bebek belum ada. Terus ituan ya, seafood. Seafood belum pernah. Tapi di tempat yang itu boleh nggak? Harganya lumayan sih. Yang mahal-mahal. Mahal jangan. Setelah lokasi pembuatan konten ditetapkan, Gigih menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan mereka pun berangkat.
Istri Gigi, Retna Endah Kusumadewi, juga ikut serta dalam pembuatan konten. Ia bertugas mengambil gambar ketika sang suami sedang cuap-cuap sambil menyantap makanan. Berbeda dengan Siba Waihi, Gigi memilih untuk tampil di depan kamera dalam mengulas makanan. Ya, langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan ya teman-teman. Udah basi ya? Bisa Wah. Jadi ya, bumbu yang ditaburnya ini pedas banget. Wah. Buat teman-teman yang suka pedas cocok nih datang sini. Setelah proses pembuatan konten selesai, Gigi dan Siba lanjut ke proses pengeditan video. Alat yang mereka gunakan pun masih sederhana. Hanya sebuah telepon seluler dan aplikasi edit video. Setelah siap, video langsung diunggah ke YouTube. Berbekal konsistensi dalam membuat dan mengunggah kontennya, channel YouTube Siba dan Gigi pun terus tumbuh dari hari ke hari. Tiap hari saya upload. Jadi target saya tuh kira-kira 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan itu. Target saya udah monetis. Halo sahabat jajanan Siba. Siang ini kita mau ke tempat yang lagi viral sekarang. Konten kreator yang mengulas kuliner di YouTube menjadi tren baru. Jumlahnya pun meningkat. Salah satu pendorongnya adalah pandemi COVID-19. Itu pula yang dialami Gigi Primada Leogusta, pemilik channel Masak Makan Jalan. Awal ceritanya kan sebenarnya 2020 September tuh pertengahan udah mulai pandemi ya. Saya ada usaha online juga tuh udah mulai kerasa kebalik tuh. Terus juga waktu itu juga pendapatan juga ada potongan segala macam ya. Udah mulailah merasa gelisah gitu ya. Akhirnya saya coba-coba udah deh bikin konten YouTube. Pertama untuk nyalurin hobi juga terus pengen ngebantu sih pedagang-pedagang yang kita datengin, mudah-mudahan bisa jadi rame karena ngerasain juga dagangan sepi. Juga ya pengennya kalau dapat AdSense kan lumayan ya buat tambah-tambah di rumah gitu sih Mas. Ada iga super, ada iga biasa, ada bakso jontor sama urat. Siba Waihi juga mulai menjadi food vlogger di tengah pandemi, tepatnya Agustus 2020. Di sela-sela kegiatannya sebagai pekerja di salah satu organisasi kemasyarakatan, ia konsisten mengembangkan channelnya. Kini ia telah mengunggah 202 video dan memiliki 371 pelanggan atau subscriber. Saya ngupload itu tiap hari. Tiap hari saya upload. Jadi target saya tuh kira-kira 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan itu. Target saya udah monetis. Iya. Karena dengan jumlah video yang banyak, kemungkinan orang menonton itu juga lebih banyak. Sementara channel Masak Makan Jalan milik Gigi telah memiliki 65 video dan 692 pelanggan atau subscriber. Ini didapatnya setelah kurang lebih 6 bulan membuat konten. Awalnya, niat Gigi menjadi seorang konten kreator YouTube ditentang oleh sang istri, Retna Endah Kusumadewi. Namun, Retna berbalik mendukung setelah melihat berbagai tanggapan positif di video yang dibuat suaminya. Awalnya sih sempet gak dukung juga, soalnya kan YouTuber kan makan terus. Ya berarti kan keluar jadi jajan mulu kan jadinya kan. Awalnya sih gak setuju, tapi kan kata dia, kita usaha aja mah gitu kan. Pokoknya pas ngeliat video dia banyak yang nonton,
terus banyak yang komen gitu, jadi semangat juga kan kitanya. Ya udah deh, yuk jadi semangat, bikin lagi kayak gitu. Menjadi YouTuber memaksa Gigi harus berani tampil di depan umum ketika membuat konten. Ia mengaku, awalnya ia sempat malu. Namun lambat laun ia mulai terbiasa. Kalau pas review makanan pertama-tama kita di luar ya, malu gitu dilihat orang kan. Ini orang makan ngomong sendiri gitu kan. Itu sih tantangannya pertama-tama malu banget gitu ya. Mau ngomong di depan orang, terus minta izin pedagangnya, terus ya malu lah pokoknya. Salah-salah ngomong depan orang, lagi makan dilihat orang, malu juga sih sebenarnya. Dalam menentukan tempat makan mana yang akan diulas, banyak cara yang dilakukan para konten kreator. Mulai dari mencari sendiri hingga mendapatkan rekomendasi dari penonton dan teman sesama YouTuber. Ini juga dialami oleh Siba Waihi. Kita pesan di Pak ya? Ada. Yang direkomendasikan ada, ya kan? Kadang-kadang kan kita sesama YouTuber itu berkomentar. Ada yang bilang, misalnya, Bang, coba dong Bang, di sini Bang. Nah, misalnya contoh saya, meliput bakso kebun, ya di Bekasi Cibitung sini. Itu ya kan sebetulnya itu rekomendasi teman, dan setelah saya cek ternyata beberapa YouTuber besar juga sudah di sana. Tak disangka terjadi hubungan mutualisme antara pedagang makanan dengan konten kreator kuliner. Zainal yang merupakan pedagang mie ayam bakso merasa kehadiran para konten kreator kuliner merupakan sarana promosi gratis bagi para pedagang. Kalau secara pribadi, kalau saya menilai keberadaan YouTuber itu adalah promo gratis kalau buat saya. Dimana yang namanya usaha tetap dibutuhkan yang namanya informasi. Ada informasi mouth by mouth ya, mulut ke mulut, ada informasi lewat media, brosur, dan dengan adanya YouTuber ini saya secara pribadi merasa sangat diuntungkan. Menjadi konten kreator kuliner tak selamanya hanya mendatangkan keuntungan pribadi. Di balik itu ada tujuan mulia, yakni membantu para pedagang kecil mempromosikan dagangannya. Kalau saya berpikir ngejar target, maka saya akan berat ini. Jadi saya ya mengalir aja. Jadi saya nggak jadi beban. Nah, ini salah satu soto mie yang cukup lama juga ada di Kota Depok. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita simak videonya. Tapi sebelum itu silahkan subscribe. Tak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami konten kreator kuliner ketika sedang membuat konten. Terlebih bagi mereka yang channelnya masih baru dan belum dikenal. Nah, ini teman-teman di sini nih selalu rame Aduh, terus. berapa kali. Yang saya ingat nih ada salah satu tempat lah mie ayam ya. Memang dia cukup laris banget gitu ya. Saya datang dengan saya cuman bawa handphone dan tripod gitu. Terus, Mas boleh nge-YouTube nggak? Boleh, silakan aja, dia bilang gitu. Saya boleh tanya-tanya nggak? Iya ya, sambil ini ya gitu. Tapi pas saya tanya dia kesana kesini. Akhirnya saya nggak jadi tanya-tanya lah gitu. Ada juga. Gigi juga pernah diacuhkan oleh pedagang ketika sedang membuat konten. Namun ia tidak ambil pusing. Ia percaya hal tersebut merupakan bagian dari sebuah proses yang harus dilalui seorang YouTuber. Iya pernah sih, ya kan gitu. Kan maksudnya datang kan cuma mau nanya ini doang ya gitu. Mungkin dia lagi sibuk juga, tapi saya lihat sih nggak lagi sibuk-sibuk amat gitu, lagi mandar-mandir aja ya. Pernah ngerasa ini juga, gimana ya gitu, lanjut nggak ya gitu. Tapi udahlah lanjut aja, namanya juga. Kalau nggak di kontenin juga tetap kita makan di situ juga kan. Ya udahlah, lanjut aja, cek aja lah. Semua hambatan harus dilalui agar bisa mendapatkan pendapatan dari YouTube.
Namun, jalan menuju ke sana juga tidak mudah. Seorang konten kreator memiliki minimal 1.000 pelanggan atau subscribers dan 4.000 jam tayang. Siba Waihi tak mau terlalu terbebani dengan sejumlah persyaratan tersebut. Kalau saya berpikir ngejar target, maka saya akan berat ini. Jadi saya ya mengalir aja. Jadi saya nggak jadi beban. Jadi kalau saya harus target ini. Nah, karena banyak yang kecewa atau yang akhirnya tidak menyelesaikan ini karena beratnya mengejar target itu. 4.000 subscribe, 4.000 jam tayang itu berat sekali. Meski tidak mengejar target, namun ada strategi yang dilakukan agar channel Jajanan Siba bisa mendapatkan lebih banyak penonton dan pelanggan. Salah satunya dengan gencar berpromosi di media sosial. Hal ini dilakukan oleh anak Siba Waihi, Septian Ridwansyah. Ya paling gue share-share di Facebook, Twitter tuh. Kan kayak Facebook tuh kan ada grup-grup, misalkan daerah sini Tambun, warga Tambun tuh gue share di situ. Oh, di Twitter gue pakein hashtag gitu, ini gue share di situ aja paling. Sebagai konten kreator kuliner, kesehatan tentu tetap menjadi yang utama. Memilih makanan yang tepat penting dilakukan agar tidak berpengaruh buruk pada kesehatan. Hal ini juga sempat dikhawatirkan oleh Septian, mengingat usia ayahnya kini sudah menginjak 53 tahun. Ya khawatir, cuman kan paling dia kelengan terus tidur, minum obat tidur. Dia tahu batasan aja kan gitu kan. Kita juga bekam habis itu. Biasanya gimana kalau Ya udah kalau udah nggak enak paling bekam. Kekhawatiran yang sama juga sempat dirasakan oleh istri Gigi, Retna Endah Kusumadewi. Ia memiliki cara tersendiri agar kesehatan sang suami tetap prima di tengah aktivitasnya menjadi konten kreator kuliner. Olahraga sih, paling nanti pas paginya aku suruh jalan aja, olahraga ya pagi gitu. Misalkan makan nih makannya dia harus cuma sekali doang, makan pas ngonten itu makan besar, di rumah makannya kecil-kecil aja yang nyemil-nyemil gitu, lauk-lauk. Setelah melewati berbagai tantangan ketika membuat konten, satu hal yang membuat para konten kreator merasa perjuangannya terbayarkan, yaitu mendapat respon positif dari penonton. Ya pertama-tama itu ya nggak nyangka juga ternyata ada yang nonton gitu ya. Pertama tuh waktu upload nggak ada yang nonton tuh bingung juga ya. Pas sudah ditonton ternyata kaget juga, banyak juga yang nonton. Mungkin sih kalau buat YouTuber besar itu kecil ya, tapi buat saya ditonton 100 orang, bahkan ada satu video saya ditonton 25.000 orang. Itu saya luar biasa lah, kaget ya. Terus komen ini macam-macam kan, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Rasanya sudah cukup. Sekarang kita angkat ayamnya untuk kita suir-suir. Ya mudah-mudahan sih pengennya channel saya berkembang ya, dihargai penonton, berarti kan subscriber semakin banyak. Saat ini channel YouTube Jajanan Siba milik Siba Waihi masih mereview kuliner di sekitaran Bekasi, Jawa Barat. Apabila pandemi COVID-19 di Indonesia mereda, Siba Waihi ingin menjangkau lebih banyak lagi daerah agar bisa mengulas beragam kuliner Indonesia. Karena memang di luar kota itu kan, di daerah lain pasti ragam kulinernya juga beragam lagi, banyak lagi. Dan saya ingin sekali tuh, jadi bersemangat gitu untuk melihat makanan Nusantara di seluruh penjuru tanah air. Semangat sekali. Jadi kalau ada kesempatan situasi pandemik mereda, kita kembali normal, pasti saya bersemangat. Apabila channelnya tumbuh besar, serta keinginan untuk dapat membuat konten tentang kuliner Nusantara terwujud,
Siba berharap kontennya bisa menggugah penonton untuk melestarikan beragam kuliner di Indonesia. Kalau sudah menetes, kita akan mempersiapkan satu tampilan jajanan Siba yang menampilkan kekayaan kuliner Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan itu harus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia karena ini bagian dari harta karun kita sendiri. Jangan sampai kita punya kekayaan, ya kan, yang begini banyak punah sebagian. Senada dengan Siba Waihi, Gigih juga ingin kuliner Nusantara makin dikenal. Namun untuk menuju ke sana, ia harus meningkatkan kualitas video di channelnya. Karena kan saya emang nggak punya kemampuan videografi ya. Yang jelas kualitas gambar saya tuh masih ya sederhana banget ya, jauh dibilang. Masih pemula banget lah, amatiran banget. Saya pengen sih ke depan kualitas gambar bisa lebih bagus lagi. Terus ya cara-cara ngambil gambar tuh pengen belajar lagi lah dari konten-konten yang udah besar, dari orang-orang yang udah ahli. Itu sih. Selain itu, ia juga memiliki target tahun ini, channelnya memenuhi persyaratan monetisasi agar mendapatkan penghasilan dari hobi barunya ini. Ya mudah-mudahan sih pengennya channel saya berkembang ya, dihargai penonton, berarti kan subscribers semakin banyak, viewersnya semakin banyak, ya bonusnya dapat AdSense juga. Sementara para pedagang makanan juga memiliki harapan terhadap keberadaan konten kreator kuliner di YouTube. Zainal, pedagang mie ayam di Bekasi, berharap omsetnya bertambah setelah diulas channel Jajanan Siba. Ke depan kalau dari usaha ya saya berharap ada peningkatan baik pengunjung, pelanggan, ataupun mungkin kita mendapatkan apresiasi-apresiasi lainnya. Dan kepada para YouTuber, vlogger, dan orang-orang yang memang berasosiasi di dalam kegiatan ini, saya juga mendukung sekali karena memang positif. Jadi selain lebih kreatif, juga akan membangkitkan usaha-usaha yang mungkin yang tadinya lesu, sepi, nggak ada pelanggan, jadi ada pelanggan. Menjadi seorang konten kreator besar merupakan harapan dan tujuan Gigih maupun Siba Waihi. Mungkin saat ini jumlah penonton dan subscriber mereka masih jauh dari kata banyak. Namun mereka percaya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan mimpi menjadi konten kreator besar bukanlah hal yang mustahil.